periksa belum? Sudah. Sudah terus dulu ya. Oke. Sebelumnya tadi pelajaran apa? Ekonomi. Ya. Terus tadi main jalan-jalan nggak kelas 3? Enggak ya. Soalnya tadi di sebelah saya itu ada yang main jun-junan. Jadi basah semua gerakannya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu ya. Siapa yang mau mengirim doa? Ya, yang mau dilanjutkan ke yang lain. Bisa dipahami? Oke. Mulai ya. Perkenalkan, nama saya Burahma. Sebelah kanan saya Alda. Sebelah kiri saya Prima. Dan ya. Sudah mengenal satu sama lain ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kalian
konseling kelompok itu apa? Ya betul. Ada lagi yang punya pendapat lain? Mencari jalan keluar. Jadi tujuan dari konseling kelompok itu benar yang disampaikan Mbak Dimas dan Mas Dewa tadi ya, untuk membantu memecahkan masalah kalian. Itu adalah tujuan konseling kelompok. Sebelumnya berapa mau tanya, kalian sudah pernah melakukan konseling kelompok kayak gini belum? Belum pernah. Berarti ini untuk yang pertama kalinya melakukan konseling kelompok. Ya, oke. Nanti konseling kelompok itu nanti membutuhkan waktu 45 menit. Gitu ya, 45 menit. Jadi kita sharing selama 45 menit. Terus kalian udah tahu belum mekanismenya konseling kelompok itu seperti apa? Belum tahu ya. Ada yang tahu? Belum tahu semua ya. Jadi belum menjelaskan konseling kelompok itu mekanismenya. Jadi kalian sharing nih antara kelompok satu persatu, kalian sharing masalah kalian apa, dan nanti kita mencari permasalahan siapa nih yang diselesaikan untuk hari ini, mencari solusi siapa, masalah siapa yang diselesaikan hari ini gitu. Tapi nanti yang membantu menyelesaikan masalah dari anggota kelompoknya ini. Jadi bisa nih Mbak Dimas yang punya masalah, bisa. Nanti ada teman kalian yang membantu memecahkan masalah Mbak Dimas, kayak gitu. Paham sampai sini? Udah tahu ya mekanismenya. Jadi kalian sharing permasalahannya satu persatu, apa masalahnya. Nanti dipilih salah satu teman kalian, masalah siapa yang diselesaikan dulu. Terus nanti teman kalian membantu menjawab atau mencari solusi dari permasalahan teman kalian. Oke, paham ya? Untuk konseling BK ini ada 3 ikrar janji. Kalian sudah tahu apa aja? Belum. Jadi di bimbingan konseling ini ada 3 ikrar janji, yaitu azas keterbukaan, azas kerahasiaan, dan azas sukarela. Ada yang tahu yang dimaksud kerahasiaan itu apa? Betul sekali, menjaga rahasia. Jadi asas kerahasiaan itu apa? Yang kalian sampaikan di ruangan ini, insya Allah dijaga kerahasiaannya. Jadi tidak boleh anggota kelompok ini yang membuka permasalahan teman kalian di luar anggota kelompok ini. Diusahakan tidak boleh ada yang tahu permasalahan kita apa. Soalnya permasalahan kita itu termasuk privasi, ya kan? Jadi tidak boleh sembarang orang mengetahui. Kalau kalian ini bukan jadi satu kan, karena permasalahan kalian sama, ya kan? Intinya permasalahan kalian sama. Jadi usahakan selain dari anggota kelompok ini, jangan sampai ada yang itu adalah azas kerahasiaan. Kalau azas keterbukaan, ada yang tahu azas keterbukaan itu apa? Terbuka, ya betul, terbuka. Jadi kita harus terbuka nih, permasalahan kita apa, untuk apa sih, untuk agar mencapai mencari keluarnya itu gimana. Kalau kalian nih tidak terbuka dalam permasalahan kalian, gimana kita mencari pintu keluar, ya kan? Gimana cara kita mencari solusinya, ya kan? Jadi usahakan kalian semaksimal mungkin harus terbuka dengan teman, dengan ibu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke? Tahu? Terus kalau azas sukarela,
Salsa? Iya. Ya, yang dimaksud sukarela itu belum menjelaskan ya. Sebetulnya apa yang kamu jawab. Jadi asal sukarela itu kalian di ruangan ini atas paksaan orang lain nggak? Kan ya, berarti udah mau minta tolong mengumpulkan kalian di ruangan ini atas dasar bukan paksaan ya. Jadi kalian sukarela datang ke ruangan ini untuk sharing, untuk memecahkan masalah kalian. Sudah ya, di sini sudah paham tentang mekanismenya bagaimana? Yang jelas? Ya. Untuk selanjutnya, Brahma akan menyampaikan ikrar janji. Jadi kalian akan janji tentang masalah ini jangan sampai ada yang bocor, gitu ya. Jadi terbuka, kerahasiaan, itu ada janji. Oke, Brahma pimpin, kalian nanti mengikuti, ya. Bisa semua berdiri dan angkat tangannya ya. Brahma pimpin, angkat tangannya. Ikrar janji. Saya berjanji. Menyatakan. Dan saya sanggup. Bersedia untuk menjaga. Memelihara. Informasi apapun. Baik dari saya sendiri. Maupun dari teman saya. Jadi kalian sampai sini sudah paham kan mekanismenya bagaimana? Kalian sudah berjanji pada diri kalian sendiri juga. Jadi untuk menjaga kerahasiaan dan keterbukaannya. Oke? Gimana kalau kita explain dulu supaya nanti sharingnya relax? Oke? Mau? Ya. Kita explain dulu ya. Jadi ini sistemnya kerja kelompok. Ini. Cara bermainnya, kalian memegang satu tali ini. Satu tali. Satu ya. Nanti kalian mulai kasihnya dari pohon itu, dari ini, dari burung. Dari burung mencari tempat tersangkar. Jadi ininya lepas. Bisa semua. Asas kerahasiaan. Oke, nanti kita bahas lagi di belakang ya. Nanti mengarahkan pensilnya itu dari burung ke sangkar, ya. Oke, dari startnya dari burung.
Ini untuk melihat konsentrasi kalian. Kerja kelompok itu ada. Ya. Baik. Oke, kasih aplaus untuk kalian. Berhasil ya. Udah kalian tuh, meskipun hasilnya nggak beraturan, tapi good job. Oke, bagus kerja kalian. Oke, terima kasih. Mana sudah jelas apa belum nih? Sudah siap untuk sharing? Seperti yang Bu Rahma sampaikan di awal tadi, jadi kalian sharing ya permasalahan kalian satu persatu. Enaknya mulai dari siapa nih kita sharingnya? Menyampaikan siapa dulu? Yang berani menyampaikan dulu. Alia, oke, silakan Mbak Alia. Jadi pembelajarannya kelas itu sekali buat fokus dalam pembelajaran, dan akhir-akhir ini tugas-tugas saya yang di kelas itu juga susah sekali karena terganggu oleh teman-teman saya yang berisik. Begitu. Dan akhir-akhir ini saya susah buat fokus karena sering begadang. Sering begadang? Dirinya ngapain itu? Nonton, Main HP. main HP. Terus bangunnya juga gimana? Kalau kamu main HP itu biasanya sampai jam berapa malamnya? Jam 1. Oke. Terima kasih ya Mbak Aya. Ya, Mbak Dimas, mungkin bisa menyampaikan misalnya apa?
keluar dari dunia kamu. Oke, jadi kita siapkan dulu gitu ya. Oke, terima kasih dokter. Mungkin Mas Dewa yang bisa disampaikan. Oh gitu, jadi tidak tertarik dengan pengajaran kelas. Terus Mas Dewa kalau boleh memberitahu ya, itu Mas Dewa rasakan seperti itu dari SMA ini atau mungkin dari SMP dulu? Oh dari dulu ya, dulu ya. Mungkin ada pelajaran tertentu yang menurut Mas Dewa yang suka tentang pelajaran itu pelajaran apa yang kamu sukai? Biologi. Oke. Pelajaran apa yang mungkin kamu minati? Atau paling susah? Sejarah. Oh, sejarah. Oh gitu. Tentang masa lalu gitu ya, tentang sejarah gitu. Oke, terima kasih Mas Dewa. Mungkin Mas Dewa ada yang bisa disampaikan? Bisa waktu kita pelajaran. Ya. Itu ngegame itu. Terus nih kamu biasanya kamunya berapa? Sampai pagi. Sholat subuh terus tidur lagi. Nggak bisa tidur. Main game lagi. Terus sampai sekolahan. Nah itu. Terus Mas Reza nih, gimana kamu belajar kamu seperti itu? Gimana? Tidak lanjut kamu. Kalau enggak, mau jadi lebih baik ya. Oke, terima kasih Mas Reza. Mungkin Mas Bima dalam soal apa yang ingin disampaikan? Oh, jadi tidak bisa menerima yang berbeda. Oke, baik. Terus Mas Bima, semua pelajaran kamu seperti itu atau pelajaran baru aja? Baru aja. Kalau Bima pelajaran sosial budaya. Kenapa nggak sosial budaya? Oh gitu. Kalau pelajaran lain berarti bisa menerima dengan baik ya. Mungkin kalian tadi sudah sharing ya masalah kalian satu persatu. Enaknya ini masalah siapa dulu yang harus selesaikan dulu? Gimana? Alia. Oke. Juga kakak teman kalian Alia dulu yang mau diselesaikan karena bukunya baru ujung ya. Jadi untuk pertemuan minggu ini Alia dulu yang diselesaikan masalahnya. Nanti minggu depan atau pertemuan yang akan datang selanjutnya permasalahan kalian gitu ya. Nah, oke. Mbak Alia mungkin bisa disampaikan ulang apa permasalahan tadi biar kalian bisa membantu memikirkan nih apa tindak lanjut ke materi pelajaran kamu. Saya
bisa disampaikan mungkin yang lain caranya gimana untuk mengurangi ibadahnya, caranya seperti apa? Nah, bisa mengatur waktu, membuat jadwal gitu ya. Nah, nanti terus ada yang punya pendapat lain? Gimana Mas Dewa? Mungkin bisa langsung disampaikan ke Mbak Alia. Gimana menurut Mas Dewa? Bahwa jam 10 malam agar bisa lebih fokus dan tidak merasa lelah. Bagus sekali saran dari Mas Dewa, Mas Rehan dan Mas Bima lagi. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi untuk mengatasi masalah Mbak Alia. Ya, Kak Sasa. Gimana Mbak Alia atas solusi dari teman-teman kalian? Jadi di sini tidak kamu sendiri, ternyata di ruangan ini ada anak-anak yang memiliki masalah yang sama. Jadi kamu tidak perlu berkecil hati. Mungkin kamu bisa mengaplikasikan dari solusi dari teman-teman kamu. Terus teman-teman kalau ditanya mulai kapan Alia mengalami hal seperti ini? Akhir-akhir ini.
belajar kamu yang ingin kamu ubah dari kalian ubah dari apa? Anak tadi kan sudah menyampaikan nih permasalahan kalian apa. Nah, ini untuk janji pada diri kalian sendiri. Tulis di sini untuk janji ke diri kamu apa yang ingin kamu ubah supaya kedepannya menjadi lebih baik. Oke, bisa dipahami ya. Bisa dituliskan nanti dilipat dan disimpan sendiri untuk kalian evaluasi kalian sendiri. Pulpen ya. Tulis tanpa kasih nama ya. Dengan kalian ingin meneruskan harapan kalian, misalkan kalian mempunyai target dulu, kedepannya itu apa yang harus berubah itu menjadi diri sendiri. Janjikan diri kalian juga ya. Apa yang kalian tulis masuk janji ke diri kalian. Yang sudah bisa dilipat tulisannya di dalam. Jadi supaya tidak ada yang tahu orang lain tentang janji ke diri kalian sendiri. Kita semua ya. Oke, dilipat semenarik mungkin. Gak apa-apa. Nanti kalau bisa dipajang nih di depan tempat tidur kalian atau di depan tempat tidur kalian supaya kalian selalu ingat apa janji kalian ke diri kalian sendiri. Hanya yang berjanji itu kalian dan hanya berkasih sendirian ya. Tanpa atas dasar paksaan ya. Yang berjanji kalian sendiri. Oke. Sudah.
Gimana Mbak Aya, agak keras? Belum ya? Kurang ya? Oke, sudah sedikit mengetahui pintu keluarnya kemana nih, solusinya untuk apa, solusinya seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Oke, Dewa atau Mbak Nina, gimana kesan-kesannya konseling hari ini? Lebih tenang, jadi pusat perasaan kamu tuh lebih tenang gitu setelah sharing hari ini. Oke. Mas, rasanya bagaimana? Oke, harapan kamu bisa berubah jadi lebih baik gitu. Rasanya, oke. Untuk selanjutnya, saya sudah tadi udah sharing nih permasalahan yang diselesaikan mohon maaf Mbak Aya tadi ya. Untuk pertemuan minggu depan nanti untuk masalah Mbak Nimas atau Mbak Salsa, mungkin Mbak Nimas dulu karena urut dari sini ya. Nanti sistem mekanisme yang sudah Mas sampaikan tadi, jadi anggota yang lain yang membantu menceritakan masalah Mbak Nimas. Mungkin cukup sekian konseling kelompok hari ini. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf dan Ibu mohon tekankan ulang ya. Jadi dijaga kerahasiaannya karena permasalahan kalian ini adalah privasi ya. Jadi cuma tidak boleh ada orang lain yang mengetahuinya. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Dimas. Mungkin minggu depan kita lebih sharingnya lebih enak lagi ya. Terima kasih. Boleh kembali ke kelas jika akan belajar lagi. Terima kasih.